Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di channel saya Khairul Ismail. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi, kemudian membahas siklus akuntansi untuk pembelian mobil secara tunai dan pembelian mobil secara kredit melalui leasing. Lalu saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengaudit ataupun menguji terhadap pembelian mobil tersebut baik kredit dan tunai melalui asersi manajemen, itu asersi existence dan valuation. Lalu saya akan membahas mengenai siklus akuntansi untuk penjualan secara kredit untuk perusahaan catering dan bagaimana mengaudit ataupun menguji terhadap transaksi tersebut. Asersi yang digunakan yaitu asersi completeness, existence, dan valuation. Pertama, saya akan membahas untuk siklus akuntansi perusahaan perdagangan ataupun perusahaan manufaktur. Untuk siklus tahap pertama yaitu kita akan mengidentifikasi transaksi tersebut. Untuk transaksi untuk jurnal yang kita gunakan yaitu jurnal khusus, yaitu terdiri dari jurnal pembelian, penjualan, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Untuk transaksi pembelian secara kredit itu akan diinput ke dalam jurnal pembelian. Kemudian untuk penjualan secara kredit akan diinput ke dalam jurnal penjualan. Lalu untuk transaksi-transaksi penerimaan kas akan diinput dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk transaksi pengeluaran kas akan diinput di jurnal pengeluaran kas, dan transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam tempat transaksi tersebut akan diinput ke dalam jurnal umum. Yang pertama, setelah melakukan penginputan atau dicatat di jurnal, langkah berikutnya yaitu memposting seluruh transaksi yang terjadi ke dalam buku besar. Buku besar itu dibedakan menjadi dua buku besar akun utama, yang untuk setiap akun akan dikelompokkan, transaksinya akan dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Kemudian ada jurnal buku besar pembantu yang terdiri dari buku pembantu hutang, buku pembantu piutang, dan kartu persediaan, di mana fungsi dari buku pembantu ini mengelompokkan kembali, misalnya contoh buku pembantu hutang PTA yang berisi hutang-hutang transaksi yang terjadi berkaitan dengan hutang PTA. Kemudian buku pembantu piutang yang terdiri akan diinput terhadap transaksi yang berkaitan dengan piutang-piutang dari PTA.
Kemudian kartu persediaan akan membedakan setiap jenis persediaan. Misalnya persediaan A akan diinput pada kartu persediaan A, persediaan B akan diinput pada kartu persediaan B. Setelah diinput di buku besar, langkah selanjutnya saldo terakhir dari buku besar itu akan diinput ke dalam neraca saldo pada neraca lajur. Untuk selanjutnya, setelah diinput ke neraca saldo akan menghitung setiap ayat jurnal penyesuaian atau membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi non kas ya, seperti contoh utang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo tetapi pembayarannya di bulan berikutnya, kemudian sewa dibayar di muka yang sudah terpakai bulannya tetapi akan disusutkan setiap tanggal awal hari di bulan berikutnya. Lalu ada penerimaan penjualan pendapatan diterima di muka dan akun-akun lainnya yang harus di-adjust atau disesuaikan karena sudah terpakai masa waktunya. Setelah itu kita akan membuat neraca saldo disesuaikan. Angka-angka dari neraca saldo itu ditambah atau dikurangi pada ayat jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu kita akan mengklasifikasikan setiap akun itu untuk pembuatan laporan keuangan. Ada yang diinput di kolom neraca, ada yang diinput di laba rugi. Untuk neraca terdiri dari akun aktiva, hutang, dan ekuitas atau modal. Untuk laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu untuk menutup akun-akun sementara yang kita menutup akun pendapatan, beban, dan dividen karena akun-akun ini tidak akan digunakan lagi di bulan atau di tahun berikutnya. Untuk akun lawannya itu ikhtisar laba rugi, baik beban, pendapatan, dan dividen untuk akun lawannya modal. Setelah itu kita akan membuat jurnal balik, yaitu membalik setiap transaksi ayat jurnal penyesuaian karena agar menghindari double input dari setiap akun tersebut. Setelah itu terakhir kita membuat neraca saldo setelah ditutup, yaitu kita ambil angka-angkanya pada neraca saldo di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Demikianlah untuk siklus akuntansi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Lalu kita akan membahas mengenai siklus akuntansi untuk pembelian mobil secara tunai. Untuk
jurnalnya yaitu aktiva tetap mobil di debit dan kreditnya itu cash in bank. Angka-angka ini sebenarnya bisa kita track atau kita lihat pada siklus akuntansi yang saya sudah sebutkan di awal, seperti itu. Lalu kemudian kita akan melihat jurnal pembelian mobil secara kredit, yaitu jurnalnya aktiva tetap mobil di debit dan kreditnya hutang leasing, karena pembayaran ini akan dilakukan secara kredit. Lalu kita akan membahas mengenai untuk siklus akuntansinya pun sama seperti yang saya sudah sebutkan di awal, dari mulai di jurnal, kemudian di input, di posting di buku besar, lalu angkanya akan dimasukkan di neraca saldo. Kemudian apabila ada penyesuaian akan disesuaikan, terus dibuat neraca saldo disesuaikan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan laba rugi. Seperti itu. Sebenarnya angka-angka itu bisa kita track ya, seperti akun dari aktiva tetap mobil itu biasanya kalau pembelian itu akan diposting setelah kita input di jurnal ya, di jurnal. Kalau dia secara kredit, pembeliannya akan diinput di jurnal pembelian. Sedangkan kalau dia secara cash, akan diinput pada jurnal pengeluaran kas. Lalu sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu mengenai asersi manajemen atau pengujian ataupun mengauditnya. Yang saya akan jelaskan itu apa itu asersi. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Asersi ini ada banyak komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada existence, keberadaan atau keterjadiannya, completeness, kelengkapannya, right and obligation, hak dan kewajiban, valuation and allocation, yaitu penilaian dan pengalokasian. Terakhir, present and disclosure. Present yaitu penyajian dan disclosure pengungkapan. Asersi manajemen ini bisa kita singkat menjadi CROPAVD agar kita mudah untuk mengingatnya. Yang akan saya bahas yaitu mengenai asersi existence dan asersi valuation dari transaksi pembelian mobil tersebut. Asersi existence yaitu pertama kita akan melihat fisik dari mobil tersebut, apakah benar-benar ada dan apakah hanya transaksi itu palsu atau dibuat-buat saja.
dibuat kwitansinya tetapi tidak ada mobil tersebut. Kita akan mengeceknya. Lalu kita akan melihat apakah transaksi itu dicatat sesuai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan tersebut atau setelah di cut off. Jangan sampai terjadi transaksi ini lewat dari laporan keuangan yang dibuat seperti itu. Lalu untuk asersi valuation atau penilaian, kita akan melihat harga perolehan mobil tersebut, apakah nilainya wajar sesuai dengan harga buku atau harga pasar yang terjadi, apakah ada markup harga sehingga aset perusahaan itu terlihat besar untuk menaikkan laporan keuangan agar terlihat bagus. Lalu untuk selanjutnya itu kita akan melihat siklus akuntansi penjualan kredit pada perusahaan catering. Perusahaan catering itu hampir mirip seperti perusahaan manufaktur karena dia itu membeli bahan-bahan lalu diolah menjadi suatu produk makanan dan dijual kepada orang banyak. Untuk penjualan secara kredit itu jurnalnya, yang pertama kita akan mencatat di debit piutang usaha karena dibayarnya nanti di kemudian hari. Lalu kreditnya yaitu penjualan. Setelah itu kita akan membuat jurnal di debit harga pokok penjualan, kreditnya yaitu persediaan barang dagang. Karena perusahaan ini membeli bahan-bahan mentah sebagai persediaan barang dagang, bukan penjualan jasa ataupun penjualan barang yang sudah jadi kemudian dijual kembali. Dan terakhir itu kita akan membuat jurnal terhadap beban angkut penjualan di debit, kreditnya itu cash in bank. Untuk menguji atau mengasersi dari transaksi tersebut, kita akan melihat asersinya pada completeness, valuation, allocation. Yang pertama untuk completeness yaitu artinya kelengkapan. Apakah transaksi penjualan kredit itu seluruh transaksi penjualan itu sudah dicatat di dalam laporan keuangan sehingga tidak ada yang terselip ataupun tertinggal. Seperti itu. Takutnya kalau ada satu transaksi yang cukup besar angkanya akan mempengaruhi dari laporan keuangan tersebut sehingga terjadi salah saji yang cukup material. Lalu kemudian untuk existence, keberadaan atau keterjadian, apakah penjualan tersebut itu
benar-benar terjadi adanya ataukah hanya penjualan fiktif. Itu kan kita akan mengecek dari setiap faktur ataupun nota kwitansi yang ada, dan apakah penjualan secara kredit itu dicatat di dalam tahun akuntansi tertentu atau belum sesuai dengan tahun akuntansi yang terjadi atau di cut off sesuai dengan tanggalnya. Lalu untuk valuation, untuk penjualan ini kita nilai apakah penjualan ini nilainya wajar sesuai dengan yang terjadi di pasarnya, seperti itu. Apakah nilainya tidak di markup atau tidak dilebih-lebihkan agar labanya terlihat besar gitu. Untuk asersi saya akan menjelaskan sedikit, untuk yang lainnya yang completeness sudah saya jelaskan. Kemudian untuk extent sudah. Right and obligation itu hak dan kewajiban. Hak-hak itu contohnya apakah aset, harta, dan modal dari perusahaan itu memang benar milik perusahaan, atau takutnya seperti STNK, akte tanah, dan lain-lain itu harus diatasnamakan milik dari perusahaan, bukan milik perorangan atau diakui sebagai milik karyawan. Lalu hak hutang-hutang dari perusahaan itu apakah sudah diungkapkan seluruhnya di dalam laporan keuangan. Takutnya kalau tidak dilaporkan, modusnya itu biasanya untuk mempercantik laporan keuangan. Lalu untuk valuation and allocation, valuation itu menilai harganya apakah wajar ataukah sudah dicatat berdasarkan nilai perolehan, sudah dikurangi dengan penyusutan, sudah dikurangi dengan harga biaya-biaya yang lainnya. Allocation yaitu pengalokasian, apakah penyusutan atau cadangan kerugian sudah dialokasikan pada laporan keuangan. Untuk present and disclosure, present itu penyajian, apakah setiap komponen dalam laporan keuangan, setiap aset-aset sudah diklasifikasikan dengan benar. Misalnya contoh, aktiva tetap sebenarnya kan harusnya itu ditaruh di sebelah pasifa ya, di kolom aktiva tetap. Jangan sampai terjadi kekeliruan, aktiva tetap ditaruh di pasifa, di kolom modal. Itu kan jadi salah saji atau tidak sesuai dengan prinsip pernyataan standar akuntansi. Lalu untuk disclosure, apakah semua yang terjadi di perusahaan sudah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, seperti kepemilikan aset-aset tetap, penyusutannya, metodenya sudah diungkapkan dengan benar, harganya apa saja yang dimiliki, dan gedung dan lain-lainnya sudah diungkapkan dengan sejelas-jelasnya. Ya, demikianlah video dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.